Hai Sobat Perbendaraan, selamat datang di Malukas, Maluku Treasury Podcast. Nah, di episode perdana kali ini, kita bakal ngomongin hal-hal yang lagi hot nih, lagi trending, yaitu tentunya pandemi dong. Saat ini negara kita sedang mengalami krisis di berbagai macam bidang. Tapi tenang, negara itu ada loh buat kita di saat-saat seperti ini, salah satunya melalui program PEN. Ngomongin program PEN nih, kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa berkompeten di bidang ini, yaitu Bapak Iwan Teguh Setiawan. Pak Iwan, biasanya dipanggil Pak Iwan. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 di Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Maluku. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Mbak Evelyn. Gimana? Sehat? Sehat Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Sehat luar biasa. Ya emang kalau di keadaan kayak gini kesehatan tuh penting ya Pak ya? Betul sekali. Kita harus saling jagalah kesehatan. Betul. Nah Pak, kan negara ini melakukan yang namanya program PEN ya Pak, untuk membantu masyarakat. Program PEN itu sebenarnya apa sih Pak? Kan sebagian besar dari teman-teman kita di luar sana ada yang belum paham gitu tentang program PEN. Bahkan saya sendiri pun juga masih nggak ngerti program PEN itu apa sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya di tahun 2020 di mana pandemi COVID mulai terjadi ya di negara kita, dan kondisi pada saat itu memang luar biasa, berpengaruh sekali terhadap kondisi perekonomian nasional maupun ekonomi masyarakat sendiri. Pertumbuhan ekonomi jika kita lihat di triwulan 2 tahun 2020 itu minus 5%, dan itu sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya pemerintah melihat hal itu tidak tinggal diam. Jadi pemerintah membuat beberapa program untuk membantu pertumbuhan ekonomi atau membantu masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi. Salah satunya adalah program pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa kita sebut dengan program PEN. Jadi program PEN ini adalah program pemerintah di mana melakukan refocusing dari APBN untuk membantu semua sektor yang terpengaruh oleh keadaan pandemi. Dan memang kalau kita lihat dari hasil program PEN, ini bisa kita lihat di akhir tahun 2020 kemarin, ternyata program PEN ini memang cukup efektif dalam membantu ekonomi nasional maupun ekonomi masyarakat. Ini bisa kita lihat dari pertama, misalnya dari kemiskinan masyarakat yang diperkirakan dari lembaga dunia itu mencapai 11%, tetapi dengan adanya program PEN itu bisa ditekan menjadi 10%. Kemudian juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai dengan akhir tahun kemarin itu mencapai minus 2,7%, dan ini lebih bagus baik itu di antara negara-negara G20 maupun di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dan ini kita harapkan nanti tetap berlanjut sehingga nanti kondisi ekonomi di Indonesia dapat lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu terkait dengan program PEN, Pak Evelyn. Berarti program PEN ini sendiri sudah berjalan dari tahun 2020 ya Pak? Betul. Nah, kalau gitu program PEN di Provinsi Maluku ya Pak, itu ada apa aja ya Pak? Oke, jadi kalau di Maluku sendiri memang salah satu wilayah yang ikut terpengaruh dengan kondisi pandemi COVID ini. Sehingga dari pemerintah sendiri itu juga mengalokasikan dana PEN untuk di wilayah Maluku. Ada beberapa klaster target yang menjadi sasaran dari program PEN. Misalnya untuk UMKM itu ada beberapa program, antara lain subsidi bunga untuk kredit, kemudian ada juga super mikro, kemudian ada juga kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian juga ada penempatan dari dana pemerintah di Bank Maluku Malut guna membantu penyaluran kredit dari Bank Maluku Malut untuk UMKM yang ada di Maluku. Kemudian juga ada sasaran untuk masyarakat langsung, itu ada program PKH, kemudian ada prakerja, ada bantuan sembako, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Dan juga untuk sektor kementerian lembaga, pemerintah juga menyiapkan beberapa alokasi melalui satuan kerja vertikal di wilayah Maluku, itu melalui beberapa program padat karya mulai beberapa kementerian, antara lain dari pekerjaan umum, perhubungan maupun kementerian lainnya. Jadi itu adalah beberapa target yang
dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di wilayah Maluku. Oke. Terus kalau untuk tahun 2021-nya sendiri, Ya. ada kegiatan apa aja ya Pak? Oke, untuk 2021 sendiri sebenarnya pemerintah lebih melanjutkan dari program PEN di tahun 2020. Jadi ada, kalau kita lihat dari realisasi sampai dengan bulan Agustus 2021 ini, itu misalnya untuk program Keluarga Harapan itu sudah terrealisasi sebesar 205 miliar rupiah. Ini diterima oleh sekitar 100.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian juga ada program bantuan sosial tunai. Ini sudah terrealisasikan sebesar 121 miliar dan ini sudah diterima oleh 62.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk program bantuan sembako itu sudah terrealisasi sebesar 151 miliar dan ini sudah diterima oleh 88.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk kartu prakerja sendiri sudah terrealisasikan 225 miliar yang sudah diterima oleh 63.000 keluarga penerima manfaat. Sedangkan untuk rumah sakit yang melayani untuk pasien COVID sendiri itu sudah dilayani klaim sebesar sekitar 18 miliar rupiah yang untuk membiayai 278 pasien COVID sendiri. Kemudian untuk program padat karya sendiri itu sampai dengan saat ini sudah ada 3 kementerian yang sudah menyalurkan. Jadi ada dari Kementerian PUPR itu sudah tersalurkan sekitar 318 miliar. Ini sudah untuk membayarkan 11.000 tenaga kerja. Kemudian dari Kementerian Perhubungan sendiri ada sekitar 9 miliar rupiah. Ini kira-kira untuk membiayai 499 tenaga kerja. Kemudian dari Kementerian Pertanian itu sebesar 5 miliar rupiah untuk 1.500 tenaga kerja. Dan program lainnya adalah adanya bantuan bagi pelaku usaha, itu berupa bantuan bagi pelaku usaha mikro. Itu sudah terrealisasi sebesar 52 miliar untuk 43.000 penerima bantuan. Dan yang terakhir itu pemerintah juga di tahun 2021 ini sudah menempatkan dana sebesar 200 miliar yang kita harapkan ini dapat disalurkan menjadi kredit bagi masyarakat maupun UMKM di Provinsi Maluku. Dan sampai dengan saat ini kredit yang sudah disalurkan itu sudah mencapai 388 miliar rupiah. Jadi itu beberapa program yang sudah ada realisasinya di wilayah Maluku untuk program PEN-nya. Wah, ternyata menarik juga nih ya Pak ya. Ternyata banyak banget program yang disediakan negara untuk membantu kita di masa pandemi ini. Tapi sayang banget nih karena keterbatasan waktu ya. Jadi untuk segmen 1 ini kita sampai di sini dulu Pak. Nanti kita mungkin akan lanjut di segmen yang kedua. Mungkin dari Pak Iwan ada yang mau disampaikan Pak terkait program PEN ini sebagai penutup mungkin. Ya, terima kasih Mbak Evelyn. Jadi untuk penutup kami sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Maluku tentunya ikut bertanggung jawab terkait dengan kelancaran penyaluran dari program PEN ini sendiri agar tepat guna, tepat sasaran, tepat kepada masyarakat yang berhak menerima. Selain itu kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku juga terlibat dalam tim pemulihan ekonomi daerah Provinsi Maluku di mana kita sebenarnya bersama-sama membuat strategi maupun langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam memperlancar penyaluran program PEN di Maluku, dan juga kita harapkan pemerintah daerah juga mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat di wilayah Maluku yang tidak dapat terjangkau oleh program PEN dari pemerintah pusat. Jadi itu, dan mudah-mudahan dengan kerjasama kami dari Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah dapat memperlancar program PEN di wilayah Maluku sehingga nanti program di Maluku dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, penutup yang luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kita karena sudah sampai di penghujung acara, boleh dong aku kasih pantun buat kalian. Oke, pergi ke pasar membeli papan. Sekian, sampai jumpa di bulan depan. Dadah.